السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, bulan yang mulia ini bulan Ramadan, bulan yang suci, di mana kita senantiasa berlomba-lomba untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berlomba-lomba untuk mensucikan diri kita di bulan ini, agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan agar pahala kita bertambah dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari pada bulan ini kita bahas kembali salah satu metode pengobatan yang oleh Rasulullah SAW diajarkan, yaitu apa? Ruqyah syar'iyyah. Jadi lama tidak kita bahas masalah ini, mari kita bahas kembali. Apa itu ruqyah? Sebenarnya ruqyah itu ada dua macam. Yang pertama adalah ruqyah syar'iyyah, yang kedua adalah ruqyah syirkiyah. Kalau ruqyah syar'iyyah kita sudah tahu semua, yaitu terapi dengan cara membacakan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan terapi ini banyak ayat Al-Quran yang kita bacakan kepada orang yang mau diruqyah. Kemudian ruqyah syirkiyah yang bagaimana? Yaitu ruqyah atau pengobatan yang dilakukan dengan mencampur adukkan kalimat Allah dengan perkataan atau simbol yang syirik. Oleh karena itu kita perlu mengingat kembali. Karena apa? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang sangat besar. Oleh karena itu kita waspadai, ya, kita ingat pesan Nabi bahwasanya man ataka hinan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima nuzzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi, ya, para dukun dan mempercayai apa yang diucapkannya, maka dia telah ingkar, telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Oleh karena itu kita harus mengetahui apa sih ciri-ciri ruqyah yang syirik itu, ruqyah yang tidak diperbolehkan itu, agar kita tidak jatuh ke dalam lembah syirik yang berulang-ulang, ya. Walaupun mohon maaf kadang kita paham agama dari satu sisi, tapi kalau masalah syirik kita tidak paham, ini akan menghapuskan amalan-amalan baik kita. Walaupun ibadah 1000 tahun, kalau diiringi dengan syirik, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima amalan itu. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, mari kita kupas kembali ciri-ciri dukun, ya. Yang pertama,
dukun itu ketika panjenengan datang kepada orangnya, panjenengan langsung ditebak. Ya. Oh dari Semboro ya, dekat masjid atau ya misalnya begitu. Ya, oh dari Sumber Baru, dari Osorati, dari mana? Itu kadang ditebak terlebih dahulu. Ya. Padahal kita masih belum ngasih tahu. Nah, terus siapa yang ngasih tahu? Kok tahu dia? Itu bisikan dari golongan jin. Tetapi kebanyakan mohon maaf, andai kata yang didatangi dukun yang pakai serban, dukun yang pakai jubah, kita anggap ini ma'rifat ya. Padahal tidak seperti itu. Kemudian yang kedua, ciri-ciri dukun adalah ketika mau diobati atau mau konsultasi tentang sesuatu, kita dimintai nama-nama leluhur kita ya, dari nenek moyang kita terdahulu. Siapa namanya? Oh itu siapa? Mbahmu siapa? Terus namanya siapa? Cangganya siapa? Dan lain sebagainya. Itu untuk apa sebenarnya? Itu adalah digunakan untuk dimantra ya. Jadi untuk dimantra. Jadi bacakan mantra-mantra itu sampai sanatnya kepada kita, katakanlah. Nah, baru jinnya tahu dia ya. Karena usia mereka lebih panjang, lebih lama daripada kita. Ya boleh dikatakan golongan mereka 60 tahun itu masih muda. Ya baru 100-200 ya mulai tua. Nah, katakanlah seperti itu. Kemudian ciri-ciri dukun yang selanjutnya yang ketiga itu adalah dia suka membuat azimat ya, azimat yang dituliskan raja-raja ataupun ayat Al-Quran, ayat kursi, tapi dicampur dengan kode-kode 11, 22, 33 dan lain sebagainya. Itu sebagai simbol dari jin ya, sehingga ketika itu ditulis dia akan datang kepada jimat itu ya. Rasulullah SAW ya dalam sabdanya, man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu ya, pada intinya begini, barang siapa yang menggantungkan jimat ya, semoga Allah tidak mengabulkan doanya. Barang siapa yang menggantungkan pengasih atau wadah, semoga Allah tidak memberikan ketenangan kepada dirinya. Ya. Jadi Rasulullah SAW mendoakan orang yang pakai jimat itu tidak dikabulkan doanya, kemudian tidak diberikan ketenangan kepada dirinya. Ya, bisa dipastikan bahwa orang yang sering menggunakan azimat, apalagi di rumahnya dipasang banyak ya dari buntelan-buntelan tulisan-tulisan Arab yang dianggap Al-Quran ya, kemudian kadang diisi dengan kemenyan, ya, kadang diisi dengan minyak wangi dan lain sebagainya. Bahkan itu malah justru mendatangkan golongan jin ya. Kadang kita sering pernah menemukan ketika berkunjung kepada seorang pasien ya dalam rumahnya itu, dia kebingungan ketika sakit berobat kemana-mana ya, ngomong A datang ke A, ngomong B datang ke B, ngomong C datang ke C ya, sampai yang didatangi dia nggak tahu dia bertujuannya bagaimana pengobatannya, pokoknya sembuh ya. Prinsip yang seperti ini pokoknya sembuh sering terjadi di masyarakat kita ya. Oleh karena itu ketika berobat ya, kita harus melihat pengobatan itu sesuai syariat apa tidak. Kalau tidak, ya sebaiknya jangan datang ke situ ya, karena kita bisa dianggap datang kepada para dukun ya. Jadi banyak jimat yang kita temukan dalam rumah itu, baik itu dia datangkan sendiri atau sisa-sisa yang terdahulu ya. Bahkan tidak sedikit dari pasien itu yang juga pakai azimat dari tulang babi ya. Biasanya tujuannya apa Pak? Kalau dari tulang babi supaya santet tidak masuk ya. Kan tidak masuk akal kan, ngusir santet dengan tulang babi kan tidak masuk akal ya. Seperti itu ya. Bahkan pernah di Jember sana ya, malah disuruh oleh para dukunnya itu ya, mohon maaf, dukun yang macam lakon apa dukun yang pakai serban sama saja, itu malah masang kepala babi di 4 penjuru, bayangkan, masang kepala babi di 4 penjuru ya. Terus bagaimana cara membersihkannya setelah kita bertobat, setelah orangnya mau tobat
ya disuruh gali, ya kemudian kita bakar. Dan alhamdulillah Allah berikan kesembuhan. Karena selama benda-benda syirik, ya azimah, ya kepala babi dan lain sebagainya, kalau masih berada di rumah, berarti rumah itu akan dipenuhi dengan kepanasan, rumah itu akan dipenuhi dengan ketidaktenangan, rumah itu akan dipenuhi dengan pertengkaran dan lain sebagainya, ya. Sehingga untuk membersihkannya tidak hanya sekedar tidak percaya, tetapi adalah dengan cara membakarnya atau menghancurkannya, ya. Begitu juga dengan patung-patung yang ada di rumah kita, ya, atau benda-benda senjata yang mungkin dari leluhur kita, yang biasa dimandikan oleh leluhur kita setiap bulan suro, katakanlah dengan kembang, dengan menyan, dengan minyak wangi dan lain sebagainya, ya. Walaupun itu katakanlah warisan dari leluhur mbah buyut kita yang terdahulu, tapi kalau di situ membahayakan akidah generasi kita, akidah anak cucu kita, khawatir anak cucu kita syirik, khawatir oleh anak cucu kita keris atau senjata itu digunakan untuk sarang hujan misalnya, ya, mendingan kita hancurkan, ya. Apalagi sekarang era modern, jadi sarang hujan tidak hanya keris, tapi bisa pakai apa yang di Mandalika itu. Jadi seperti itu, ya. Itu pun bisa jadi salah satu benda-benda yang dianggap syirik, ya. Jadi benda syirik itu tidak hanya berupa keris, ya, termasuk apa yang disebut apa itu yang di Mandalika, kayak asbak itu loh. Ya itulah. Jadi itu pun juga bisa dianggap syirik ketika digunakan untuk sarang hujan dan lain sebagainya. Kemudian ciri-ciri dukun yang selanjutnya adalah yang keempat, insyaallah dia punya kamar khusus, ya, yang dimana kamar itu tidak boleh dimasuki oleh orang lain kecuali dia sendiri, ya, kamar khusus, ya. Pernah di Jember itu ada teman saya beli rumah, rumahnya itu bekas punya dukun, ya. Jadi bekas punya dukun yang ada kamar khususnya, sehingga ketika rumah itu sudah dibeli, ya, oleh teman saya itu, ya, oleh orang lain katakanlah, kemudian direhab mau dijadikan kos-kosan, ya. Dalam perjalanannya apa yang terjadi, banyak tukang-tukangnya bergelimpangan, ya, sakit lah, ya, jatuh lah, ini itu dan lain sebagainya, ya. Kemudian ya, orangnya hubungi kita dan kita lihat, ya, memang betul, ya, kita ruqyah tempat, ya, kemudian juga ruqyah orangnya, alhamdulillah diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menyelesaikan bangunannya sesuai dengan keinginan orangnya, ya. Jadi walaupun bekas-bekas dukun itu kadang jin itu nggak mau meninggalkan rumah itu sebelum dibersihkan, ya. Jadi kita panjenengan kalau beli rumah, ya, itu pun juga harus dibersihkan, ya. Kita lihat di jendela, di pintu, di kamar, ya. Bahkan boleh kita tanya ke orangnya, Pak, Bu, dulu sampean pernah memendam sesuatu nggak di sini, di rumah ini? Mungkin naruh telur, naruh kepala kambing atau kepala babi, ya, ditanya enggak apa-apa, ya. Setelah ditanya kemudian dia jujur mengatakan, oh iya saya dulu pernah nanam di pojok sana. Nah, gali aja, ya. Jadi benda-benda kesyirikan itu harus digali, dibuang, ya. Pernah juga di Jember saya ngobati di rumah sakit pada waktu itu. Jadi orangnya reaksinya kayak anjing, ya, dan lain sebagainya. Dan dia pernah berobat sebelumnya kemana-mana, ya, dan oleh dukunnya disuruh nanam ayam. Jadi ayam masih utuh itu sama nanam dalam rumahnya, kan eman, mubadir, ya. Kalau dikasihkan kita, oh sewenang, apalagi ingkung, ya. Ya. Jadi disuruh nanam di dalam rumah, ya. Akhirnya ketika orangnya sudah kita ruqyah, kita obati, dan pada waktu itu alhamdulillah dia sulit berak, bisa berak, dan beraknya kayak dia belum besar gitu, ya. Ya, itu alhamdulillah Allah berikan kesadaran, dan kita ambil ayam itu yang di dalam rumah itu dibakar, dan semuanya benda-benda yang dianggap syirik, entah itu pedang, ya, lukisan yang bernyawa, ya, kita ambil sampai satu mobil waktu itu, ya. Ya.
Jadi itulah Bapak sekalian rahmati Allah, ya. Jadi kita menegakkan tauhid ini memang perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Sisa-sisa yang lalu, ya, sisa-sisa yang lalu, ya, entah itu dari manapun, jimat itu walaupun dari, mohon maaf, dari seorang dukun atau dukun yang pakai serban yang mungkin banyak pengikutnya, ya, walaupun dari siapapun, walaupun banyak santrinya, ya, kalau memang salah ya salah. Ya. Jadi tidak ada pengampunan, mohon maaf, karena disebut ustadz, disebut kiai dan lain sebagainya, itu dimaafkan walaupun syirik. Enggak, sama saja hukumnya, ya, sama saja hukumnya. Ya. Jadi kembali lagi bahwasanya dukun itu dia punya kamar khusus, ya. Karena ada cerita yang pernah saya ceritakan itu, ya, tapi kita ceritakan kembali, ya, karena insya Allah ini disiarkan di YouTube juga, ya. Bahwasanya ada seorang, mohon maaf, yang disebut kiai oleh masyarakat itu, dia ahli pengobatan. Banyak orang yang berobat ke dia, ya, banyak pasiennya. Dan yang lebih menariknya lagi, ketika seseorang berobat ke dia itu, si kiai itu meminta kepada pasien satu mushaf Al-Quran. Jadi dia minta pada orang yang mau diobati, Bapak Ibu mau saya obati asal bawa satu mushaf Al-Quran. Untuk apa mushaf Al-Quran itu tadi? Dia bilang ini untuk sedekah, katanya begitu. Jadi mushaf Al-Quran ini untuk sedekah, kata dia, ya. Sehingga banyak yang berbuat ke sana dan banyak yang sembuh. Entah sembuh dalam artian apa, ya. Sehingga dia karena bisa banyak menyembuhkan orang, ya, kemudian dia dianggap sebagai apa? Biasanya wali. Ya, gampang di Indonesia wali itu. Proto dan titik mandi omongannya wali, guys. Ya, pakaiannya compang-camping ndak kelamben pisan, no. Iso nebak wali, ya, repotan. Kan gitu. Dulu ada nun sewu, ada kepala desa di daerah saya di Lumajang. Kemudian waktu itu ada seorang yang datang dengan rumah tanpa busana ke salah satu kepala desa itu. Orang kira, wah iki datang rene berarti dadi kepala desa ini. Dan dia telanjang tanpa baju. Waktu masih kecil saya lihat juga. Ya. Ini seperti itu. Wah, itu dianggap wali ya. Wah, itu nggak kelambi, nggak ketok itu. Dan lain sebagainya. Padahal perlu diketahui bahwasanya wali itu adalah orang yang dekat dengan Allah. Ya. Kalau mereka menyebut wali, ya bisa jadi benar wali, tapi wali setan. Kan wali banyak, wali murid, wali setan, ya wali Allah. Dan yang sesuai syariat itu adalah wali Allah. Ya. Jadi kembali ke cerita tadi, dia banyak mengobati orang, banyak yang datang dan banyak yang sembuh. Ya. Ketika si kiai ini yang disebut oleh masyarakat sudah wafat, meninggal dunia, kemudian digantikan oleh putranya. Ya, putranya mulai mempelajari kitab-kitab abahnya, dan sambil mempelajari diamalkan itu kitab abahnya itu muncul sosok jin. Ya, jin itu ngomong, putra kiai, saya adalah khodamnya abahmu. Kamu mau pergi kemana akan saya turuti. Kamu mau pergi ke Mekah akan saya turuti. Ya, oh enak pergi ke Mekah gratisan. Sekarang bayar 30-an juta. Ya. Jadi disuruh mencengkamkan mata, ya, dan oleh jin dibawa ke Mekah, ya, seakan-akan sudah dibawa ke Mekah, ya, dan sudah ketika pulang dari Mekah tidak langsung dibawa ke rumahnya, ya, tetapi diambilkan di suatu pulau yang sangat terpencil, dan di pulau itu si jin ngomong, putra kiai, dahulu abahmu ketika dari Mekah dan mampir di pulau ini, dia itu menyembah saya di batu ini. Kamu pun harus menyembah saya di batu ini. Kalau kamu menyembah saya di batu ini, ya, kalau kamu tidak mau menyembah saya di batu ini, kamu akan saya tinggal di sini dan kamu akan mati kelaparan. Ya. Terus apa jawab si anak kiai tadi itu? Dia mengatakan, saya tidak mau menyembah kamu. Akhirnya ditinggalkannya oleh jin. Ya. Sehingga dia sendirian di pulau itu, ya, hari mungkin demi hari, ya, dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah
datanglah nelayan dan dibawalah dia pulang. Ya. Bapak-bapak sekalian rahmati Allah. Ya, setelah dia pulang tidak diam si anak kiai itu. Ya, dia mikir, apa kok seperti itu ya. Akhirnya dia mulai mengingat-ingat kembali pesan-pesan abahnya. Apa pesannya? Yaitu, wahai anakku, jangan buka kamar mandiku, jangan buka WC-ku. Itu kamar khusus termasuk. Tidak boleh buka WC-nya. Akhirnya dia penasaran dengan mengajak seorang ustadz, dibukalah WC itu tadi. Apa yang terjadi di WC itu tadi? Ternyata di dalam WC itu, na'udzubillah min dzalik, adalah Al-Quran berserakan. Al-Quran berserakan. Al-Quran yang mohon maaf dibuat encik-encik di WC. Pokoknya dihinakan di situ. Kok bisa seperti itu? Itu adalah salah satu syarat jin agar pengobatannya manjur, agar sihirnya manjur juga. Ya. Dari tingkatan tertinggi dukun itu supaya sihirnya manjur, pengobatannya manjur adalah menghinakan Al-Quran di WC. Ya, bahkan mohon maaf, na'udzubillah, ada juga tukang sihir itu yang menggunakan Al-Quran sebagai keset menuju jeding. Juga ada cerita di tetangga saya, ya. Saya tahu orangnya pada waktu tua pakai tongkat ya, kayak mak lampir gitulah modelnya. Jadi dia ketika mau melakukan sihir, ya, mau menyihir seseorang, dia itu meletakkan Al-Quran di tengah, kemudian dia sambil tawaf, ya, keliling, sambil baca mantra-mantra tanpa busana. Ya. Dan rumahnya pada waktu itu saya ingat Gedek, rumah dari Gedek. Ya, dan ketika dia melakukan aksi sihirnya dengan baca mantra-mantra sambil mengelilingi Al-Quran, ya, dia ternyata ada anak kecil yang ngintip. Ya, karena rumah Gedek kan walaupun bolong ya. Jadi wonten bolonge. Ya. Karena ada yang ngintip sehingga sihirnya tidak manjur. Jadi sihirnya tidak manjur. Ya. Tapi na'udzubillah min dzalik, ketika kematiannya dia mengenaskan. Jadi dukun itu kematiannya mengenaskan. Dibuat mainan sama orang-orang. Tapi sebelum mati dia tuh ngomong begini, saya sudah habis orang 70. Saya sudah habis orang 70. Memang pada waktu itu saya masih kecil, saya lihat banyak tetangga yang meninggal perutnya buncit walaupun laki-laki. Ya. Dan kalau orang yang berbuat ke dia dengan mahar sedikit, tidak manjur. Baru maharnya ketika dikasih, tetangga samping rumah saya waktu itu sakit, ya, ngasih mahar dengan 1 kambing. Alhamdulillah ternyata, alhamdulillah, naudzubillah, dan itu sembuh. Ya, sembuh dalam artian apa, Allah alam. Ya. Oh, lek ngono padha mbek rukyah zaman Rasulullah tuh dikasih kambing saja baru sembuh. Nah, ini membedakan adalah kalau dukun itu digunakan apa? Bisa jadi sebagai tumbal. Ya. Jadi rata-rata para dukun itu menggunakan hewan sebagai tumbal. Ya. Bahkan yang lebih sadis lagi menggunakan keluarganya sebagai tumbal itu juga tidak sedikit. Apalagi tumbal pesugihan, ya, dan lain sebagainya. Ya. Jadi naudzubillah, kembali lagi, ketika si anak kiai tadi melihat WC-nya Al-Quran berserakan, dia istighfar, astagfirullah, kok begitu abahku ini ya. Ya, dan seperti ini tidak sedikit, ya. Dan kisah ini diambil dari kisah nyata di majalah Ghaib insyaallah pada tahun 2004. Dan kejadiannya pelaku insyaallah di daerah Madura sana insyaallah ya. Seperti itu. Jadi Bapak-bapak sekalian dirahmati Allah, ya, itu dari ciri-ciri dukun, ya. Kemudian ciri-ciri dukun yang selanjutnya adalah punya pantangan terhadap hari-hari tertentu. Ya. Lek mantenan jok bulan apa? Suro ya. Nah. Itu berarti itu dukun. Itu kitabnya Primbon, gitu saja. Kitab Primbon. Ya. Dalam Islam tidak ada aturannya seperti itu, nggih. Anak wis pengen cepat nikah gitu, dipercepat mawon. Mulai KUA gampang. Nah, seperti itu. Jadi punya pantangan terhadap hari-hari tertentu, apalagi ketika mohon maaf ketika mantenan.
Ya, kadang satu rumah nggak boleh mandi. Supaya apa? Supaya nggak hujan. Wah, aneh-aneh mesti caranya dukun tuh. Supaya menjauhkan orang dari Allah. Oleh nggak mandi, nggak wudu. Jadi nggak boleh wudu. Ya. Jadi itu bukan dari Al-Quran dan hadis. Jadi panjenengan lek mantu. Atus ya waya atus lebus sembari nyembelih kambing dari waya atus ya atus mawon. Hujan itu rahmat. Malah ketika hujan itu kita disuruh berdoa dengan cara apa? Allahumma shayyiban nafi'ah. Ya, moga-moga hujan yang diturunkan Allah ini bermanfaat. Nggih. Jadi ngoten. Jadi punya pantangan terhadap hari tertentu. Dalam Islam nggak ada pantangan. Tani kamu hari apa terserah. Kemudian ciri-ciri dukun yang selanjutnya adalah biasanya bermuka suram. Sulit ketemu bermuka suram. Ya, karena dirinya pun naudzubillah min dzalik bisa jadi juga dimasuki oleh banyak jin. Dimasuki oleh banyak jin. Sehingga itu bisa menyebabkan dirinya nggak tenang, kemudian gelisah, kemudian sulit tidur, ya, dan lain sebagainya. Sehingga banyak penyakit yang lain yang hinggap karena hidupnya nggak normal. Nah, kemudian ciri-ciri dukun yang selanjutnya adalah biasanya kebanyakan merokok, ya, kebanyakan. Kalau nggak banyak nggak apa-apa, ini kebanyakan bisa 3 pak 5 pak terus nyambung terus. Ya, karena salah satu makanan jin itu adalah asap, ya, asap kemenyan, asap rokok juga bisa. Jadi ngoten, dan banyak ciri-ciri dukun yang lainnya. Ya, termasuk memberikan syarat dengan binatang tertentu. Ya, bangun rumah pondasi supaya kuat dikei ndok. Doknya tidak cukup, dok kecil, dok banyak. Padahal digoreng enak nih loh. Nah, itu termasuk cara-cara mubadir. Jadi setan itu mengajak kita untuk melakukan hal yang mubadir. Innal mubadirina kanu ikhwana syayatin, ya. Jadi perbuatan yang mubadir itu koncone setan. Oleh karena itu kita berusaha menghindari hal yang mubadir. Hal yang mubadir apa saja? Banyak. Nun sewu. Budaya prasmanan itu memang asik. Prasmanan itu juga mengenakkan. Kita ngambil sendiri, semangat dan menjadikan senang untuk datang menghadiri pernikahan. Tapi perlu diketahui bersama bahwasanya banyak orang yang ambil di luar kebutuhannya. Banyak orang yang ambil di luar keperluannya. Sehingga naudzubillah min dzalik banyak menyisakan sisa-sisa makanan di situ. Nggih pernah mboten? Nah, oleh karena itu ketika nunsau kita ngajak anak istri kita ketika menghadiri pernikahan atau prasmanan, ambil sesuai dengan kebutuhan. Lek kurang nambah malih. Daripada ngambil banyak, warak ternyata gantek, akhirnya didele eman banget. Dan itu dipangan setan. Menjadikan hidup kita naudzubillah tidak berkah. Kecuali bisa menghabiskan monggo, ya, sesuai dengan ukuran, sesuai dengan takaran, dan tidak mendolimi yang lain. Karena aji mumpung, wah aku bayar akeh, amplopnya gede 1.000, malah ngamet titik rugi apa dan lain sebagainya. Jadi oleh karena itu mubadir ini harus kita hindari. Ya, termasuk ya ini pembahasan lain sebenarnya. Kita pun juga harus melihat situasi dan kondisi. Kadang nun sewu tonjokan, nah tonjokan ini juga harus hati-hati. Tonjok itu memaksa seorang untuk hadir. Padahal ketika kita mengundang itu tidak ada paksaan untuk hadir. Tidak ada paksaan untuk hadir. Dan kadang mengeluh, jangan kuakeh. Akhirnya apa yang terjadi? Terus panenan wis gagal, misalnya ngoten nggih. Gajian durung teko, tanggal tuwek dan lain sebagainya. Akhirnya nyediakno amplopnya kuwata tapi isine gak ono. Ya, akhirnya kadang undangan itu bersifat memberatkan, kita harus hati-hati, mendingan tidak mengundang. Kecuali ya ada hal-hal yang pernah dilakukan oleh teman saya ya di Masana itu ngundang tapi non amplop. Yang diundang tidak usah ngasih amplop. Datang aja. Agar apa? Tidak dianggap hutang. Hutang itu ditanya nanti sampai
di akhirat soalnya. Jadi sebaiknya ada ketika kita mau tasakuran, no amplop itu lebih baik karena khawatir mengandung hutang di situ. Aku bilang aku ngundang di kono, aku kayak orang atuh, tak undang ndak teko, waduh rugi aku dan lain sebagainya. Mendingan bersifat sedekah. Silakan kita datang ya tanpa apa, tidak menjadi beban. Dan insya Allah akan kita contohkan suatu saat ketika harus mantu nanti ya. Tanpa amplop. Enak sudah, datang enak, pulang enak, ndak mikir. Coba jenengan tinggali wis, pengen semerap lho. Lek kita misalnya tetangga panjenengan diundang, undangannya sampai 2-3 5. Kira-kira sambat to mboten? Pengen roh kalau jujur mawon, sambat. Sampai utang-utang barang. Usah estu. Malah daerah ya. Panggungan hari ini. Jadi begitu. Ya. Nanti coba tuh Ustaz Basuri lek bantu ya. No amplop. Wah, ya foto amplop. Ada juga yang Masya Allah saya lihat itu acara pernikahan dengan mengundang orang yang tidak mampu untuk makan bersama-sama, ya diambilkan makanan, pengantin itu mengambilkan makanan untuk orang yang nggak mampu, Masya Allah, asik kan teman-teman. Ya. Jadi seperti itu, Bapak-bapak sekalian rahmati Allah. Ya. Jadi, aku ikhlas sih menilai amplop, mana buktinya ikhlas? Ya. Kadang ditulisi sampai jelas, misalnya alamat Sido Mekar, RT 1 RW 2, sebelah barat itu macam-macam lengkap. Ben ku lek diundang pro. Ayo, sinten lek datang undangan pernikahan utawi khitanan, amplope mboten ditulisi. Coba angkat tangan ngriki. Mesti ditulisi. Oke, seperti itu. Tapi bagus, mungkin supaya ini tanda saya hadir. Tidak mengharap kembali, nah kan gitu. Ya. Alhamdulillah tapi tengeri mendingan. Ya teng Lumajang niku hitung-hitungane kan. Daerah Putil intune wonten sing 100 ya 100, ya beras 20 kilo ya 20 kilo. Itu Bang Utar ndak? Oh, ndak. Jadi seperti itu. Oke. Monggo budaya ngeten kita percoba dengan cara yang lain, cara yang bagus. Oke. Ya. Atau diundang ke masjid, misalnya langsung dikasih makan, kasih hadiah dan sebagainya, pulang selesai. Ya. Bapak sekalian dirahmati Allah, ini masalah jin sampai ngeriki gitu. Ya karena itu mubadir, ya kita harus menghindari hal-hal yang mubadir, hal-hal yang menyakiti seseorang. Oke. Karena apa? Rasa